Assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti kita semua masih diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas untuk memimpin doa. Bila teman-teman kita membaca doa dimulai. Berdiri. Kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Berarti anak-anak itu semuanya rajin ya. Rajin belajar dan rajin sekolah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang silakan Sewan untuk memimpin lagu di depan. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Barokah Indonesia. Semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Terima kasih. Selanjutnya, pada materi sebelumnya, materi topik A, kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Tarikan atau dorongan pada suatu benda. Tarikan atau dorongan pada suatu benda. Yang lain?
Ada lagi yang lain? Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya juga dapat mempengaruhi gerak benda. Kasih aplaus untuk Rohman. Berarti kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Benar ya? Bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Kemarin kita sudah mempelajari gaya. Ada dua macam kemarin ya yang sudah kita pelajari. Gaya apa dan gaya apa? Ada yang masih ingat? Gaya apa? Gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Itu adalah pengaruh gaya. Kemarin kita sudah pelajari ada dua gaya yang sudah kita pelajari, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Benar sekali ya. Berarti gaya otot dan gaya gesek yang sudah kita pelajari ya. Hari ini kita masih akan melanjutkan tentang gaya. Sekarang ada yang suka bermain bola? Coba tunjuk tangan siapa yang suka bermain bola? Wah, ternyata banyak sekali ya yang suka bermain bola. Dalam permainan bola itu kira-kira menggunakan gaya tidak? Gaya Menggunakan gaya ya. Bagaimana cara kita memindahkan bola? kiri. Apa? Menggiring. Terus dengan cara apa lagi? Menendang. Benar sekali. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Berarti pelajaran sebelumnya berarti masih ada ya yang ingat dengan pelajaran kita topik A kemarin ya. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu di rumah masih rajin belajar. Hari ini kita masih akan belajar tentang gaya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu nah. Ya. Semuanya berdiri. Berdiri ya, semangat ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke. Berarti anak-anak ibu semuanya Oke. Sekarang semuanya sudah berdiri. Sekarang kita ice breaking lagi ya. Ayo. Bergoyang, goyang, bergoyang, goyang. Bertepuk tangan. Bergoyang, goyang, bergoyang, goyang. Bertepuk tangan. Kelas 4 oke, kelas 4 oke. Kelas 4 oke. Kelas 4 cerdas, kelas 4 cerdas. Terus semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Masih dengan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan yang pertama, melalui tayangan video nanti, diharapkan peserta didik mampu menelaah pengaruh gaya
gaya terhadap benda. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, melalui video nanti, anak-anak mampu mendemonstrasikan aktivitas anak-anak terhadap yang dipengaruhi oleh gaya. Sedangkan yang ketiga, tujuannya yaitu melalui hasil demonstrasi, peserta didik mampu mengaitkan pengaruh gaya dengan benda, gerak dan bentuk benda. Itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang pertama. Tadi sudah dijelaskan ya. Apa tadi gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Benar sekali ya. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, ada yang tahu? Bahwa gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Apa contohnya? Bola yang ditendang ya. Atau ini ada meja ya. Meja yang ibu kasih dorongan, setelah itu ibu tarik kembali. Ini adalah salah satu contoh gaya yang merubah bentuk benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Apa contohnya? Apa? Bola yang ditendang melambung oleh pemain, lantas ditangkap oleh keeper. Maka tadi benda yang melambung, yang bergerak, lantas diam di tangan keeper. Itu adalah salah satu contoh bahwa gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Itu yang kedua. Yang ketiga, gaya dapat merubah arah benda. Apa contohnya? Sepeda yang kita lajukan, lantas kita belokkan arah, maka arah sepeda akan berpindah. Berarti pengaruh gaya terhadap sepeda tadi ya. Berarti sepeda yang lajunya lurus, lantas dibalikkan ke belakang, maka akan mengubah arah sepeda tadi ya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, contohnya apa? Sepeda yang melaju lebih cepat. Saat kayuhan semakin cepat, maka gaya yang dihasilkan oleh sepeda juga akan semakin cepat. Ya. Begitu juga dengan mobil. Mobil yang dilajukan pengendara dengan kencang, dengan digas, dengan kecepatan tinggi, maka laju kendaraan itu pun akan cepat. Ya, itu adalah contoh yang keempat. Yang kelima, pengaruh gaya terhadap benda yang kelima yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya apa? Contohnya ada tanah liat, ada juga yang dipegang ini apa? Bunga mawar. Terbuat dari apa bunga mawar ini? Sabun. Yang tadinya sabunnya berbentuk persegi 4, dengan adanya gaya, ya, membuat sabun tadi bisa diubah menjadi bunga mawar. Ada contoh yang lain selain bunga mawar yang ibu tunjukkan di depan? Tanah liat. Tanah liat yang terdiri dari tanah biasa dengan diberikan gaya, maka bisa dibuat apa saja? Bisa dibuat asbak rokok, bisa dibuat patung mainan, bisa dibuat vas bunga. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Masih tetap semangat? Tepuk fokus.
Sampai di sini penjelasan Ibu tadi ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Sarah. Apakah olahraga memanah menggunakan gaya? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Apakah olahraga memanah itu menggunakan gaya? Ya, silakan tadi Pak. Iya, benar ya. Bahwa olahraga memanah itu menggunakan gaya apa? Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, silakan. Apa saja pengaruh gaya terhadap yang tadi ya? Tadi sudah Ibu jelaskan ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama tadi apa? Membuat benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, dia menjadi bergerak. Yang ketiga apa? Mengubah arah benda. Yang keempat apa? Mengubah kecepatan benda. Yang kelima apa? Gaya dapat berubah bentuk benda. Kasih aplaus dulu untuk teman-temannya. Selanjutnya, Ibu ada video ya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Pol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Bapak Tok dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak dong. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya.
Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Boleh dicatat Beda gak sih sambil mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Bisa untuk Beda dong. ya. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, udah mulai bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bo. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Tolong! Wah, gak berasa udah selesai jam pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Ya, anak-anak semuanya sudah menyaksikan video yang ibu tayangkan tidak? Dari video tadi ada yang kurang jelas atau ingin bertanya atau ada yang ingin menceritakan isi video tadi, menyimpulkan ya, silakan Roman. Apakah olahraga tarik tambang menggunakan Apakah olahraga tarik tambang gaya? menggunakan gaya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan salah. Menggunakan. Apakah olahraga tarik tambang menggunakan gaya? Kata Sela, menggunakan. Yang lain? Menggunakan gaya otot. Menggunakan gaya otot. Benar sekali ya. Semua jawaban anak-anak benar ya. Bahwa pada olahraga tarik tambang, ya, perlombaan tarik tambang yang sering kita laksanakan ya, biasanya di acara 17 Agustus ya. Nah, itu benar menggunakan gaya ya. Ada yang tarik ke kiri, ada tarik ke kanan. Jadi otomatis menggunakan gaya. Benar kata Akipar tadi, menggunakan gaya otot. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ayo, ada lagi pertanyaan? Apa semuanya sudah jelas? Jelas. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya, sekarang silahkan berkelompok ya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bob Ya, silakan dibentuk kelompok. Sekarang kelompoknya
sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan ya. Berarti kelompoknya sudah terbentuk sesuai dengan hasil penilaian ya. Sekarang Ibu kasihkan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini. Ada lembar LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Sekarang Ibu berikan alat peraganya. Sebelum mengerjakan, perhatikan dulu ya. Alat praktek sudah semua di atas meja? Ada ya. Sekarang kalian demonstrasikan atau diskusikan pengaruh gaya terhadap benda-benda yang sudah Ibu taruh di atas meja kalian ya. Pengaruh gaya tadi terdiri dari 5 ya. Boleh kalian pilih salah satu untuk didemonstrasikan. Jadi silakan. Kalian apa gaya bisa berubah bentuk, berarti silakan. Hasilnya nanti dipresentasikan ke depan ya. Hasil dari diskusi kelompoknya, hasil dari demonstrasi kelompoknya. Jadi sekarang silakan dikerjakan. Silakan didemonstrasikan, dipraktekkan. Di situ ada mobil-mobilan, ada plastisin, ada bola ya. Sekarang silakan didemonstrasikan beserta kelompoknya. Berarti di sini kita ada profil Pancasila ya, yang salah satunya bergotong royong. Ya, sama halnya dengan yang kita laksanakan pada saat ini. Berarti kita diskusi, kita mendemonstrasikan, berarti kita sudah melaksanakan profil Pancasila yaitu bergotong royong. Silakan. Jika ada pertanyaan yang belum jelas dengan tugasnya, silakan ditanyakan. Nanti
hasil demonstrasinya dipresentasikan ke depan ya. Dan hasil karyanya pun diperlihatkan di depan ya. Di kelompok 1 tadi ya, di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ini memang sudah sesuai dengan hasil penilaian ya. Silakan ditulis di lembar kerja peserta didiknya nama-nama peserta kelompoknya. Ini mobil ya. Nah, mobil ini bisa apa tadi? Ulang gaya terhadap mobil ini. Silakan didemonstrasikan. Tunjukkan di depan ya, sambil presentasi hasil karya yang dibuat. Lihatkan teman-temannya ya, apa hasil diskusi.
Ada yang sudah selesai? Hasilnya? Silakan kelompok yang sudah selesai boleh presentasi di depan. Kelompok satu ya. Kelompok lain sambil mengerjakan, sambil mendemonstrasikan, sambil mendengarkan teman-temannya ya presentasi di depan. Nanti boleh menanggapi ya atau menambahkan hasil diskusi teman-temannya ya di depan. Boleh menambahkan ya. Kelompok lain boleh menambahkan. Silakan kelompok satu. Yang lain dengarkan ya. Kelompok satu sedang melaksanakan presentasinya. Silakan. Suaranya agak dibesarkan ya, biar terdengar oleh rekan-rekannya yang lain. Silakan. Satu, susun kami rubah menjadi bunga. Dua, merubah suatu bentuk benda. Tiga, partikel yang berbentuk segi empat bisa dibentuk menjadi lingkaran dan bentuk lainnya. Misalkan, silakan merubah menjadi Merupakan bagi mereka yang mempengaruhi gaya ya dalam kelompok kalian, yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Yang tadinya kata mereka plastisin yang berbentuk segi empat bisa mereka ubah dengan adanya gaya menjadi lingkaran. Jadi apa lagi? Menjadi bunga. Nah, adakah yang dari kelompok lain ingin menanggapi hasil diskusi presentasi kelompok satu? Ayo silakan kelompok yang lain atau menambahkan. Ada? Coba perlihatkan mana hasil karya kalian tadi? Hasil diskusi kalian? Berarti membuat lingkaran dan membuat bunga, ya. Berarti mereka menggunakan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok lain? Tidak ada? Sudah jelas dengan penampilan presentasi kelompok satu? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan duduk ya kelompok satu. Kasih aplaus untuk kelompok satu. Kelompok berapa lagi yang ingin maju presentasi ke depan? Silakan. Ayo silakan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 4 barangkali? Ya silakan. Kelompok 4. Pada saat presentasi ya, membacakan hasil diskusinya
ke depan, usahakan suaranya besar ya, biar terdengar oleh teman-temannya. Ayo, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, kita saksikan ya presentasi dari kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Plastising kami ubah menjadi bunga. Lalat bisa merubah bentuk benda. Kami bisa membuat bunga cincin berbentuk bunga. Bunga pohon, bunga dan lain sebagainya. Berarti kelompok 4 juga menelaah di sana di praktek mereka bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Ya, berarti plastisin, pengamatan mereka juga menggunakan plastisin ya. Hasil praktek mereka juga menggunakan plastisin. Dia menyatakan bahwa plastisin dengan adanya gaya dapat diubah menjadi apa itu? Bunga. Coba perlihatkan kepada teman-temannya. Ya, menjadi bunga ya. Nah, coba seperti ini kan. Diperlihatkan dengan teman-temannya. Ya, ya. Jadi plastisin bisa diubah menjadi bunga dengan adanya gaya. Jadi gaya dapat merubah bentuk benda. Ada pertanyaan atau ingin menambahkan presentasi dari kelompok 4? Silakan yang lain. Silakan, boleh menambahkan? Ya, silakan kelompok 1. Selain mengubah bentuk benda, gaya juga bisa apa ya? Silakan, ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Ayo. Ayo, kelompok 1 mau menanggapi? Mereka menyatakan bahwa pengaruh gaya itu terhadap benda dapat berubah bentuk benda. Ada yang ingin menanggapi yang lain atau menambahkan presentasi mereka? Tidak ada? Sudah jelas dengan hasil presentasi kelompok 4? Jelas. Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah jelas. Silakan duduk. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan maju kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 atau 2 nih? 2. Oh, ini kelompok 1 ya. Silakan. Yang lain silakan dengarkan hasil presentasi dari kelompok 2. Plastisin dapat merubah benda. Plastisina seperti kertas bisa merubah menjadi kupu-kupu mainan, membuat kupu-kupu mainan dengan matahari dan besi. Plastisin dapat membuat bunga. Bukan hanya plastisin, tapi tanah liat juga dapat membuat batu bata dan tungku api dan lain sebagainya. Ada lagi? Berarti kelompok 2 juga mengatakan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Sudah dicontohkan tadi ya. Plastisin bisa mereka ubah menjadi bunga matahari. Bisa mereka ubah menjadi apa lagi? Kupu-kupu mainan. Terus bisa apa lagi? Dan lain sebagainya. Berarti banyak ya. Daya berupa plastisin bisa mereka buat menjadi bunga matahari, kupu-kupu mainan, dan lain sebagainya. Bahkan tadi disebutkan bisa membuat apa tadi? Tanah liat, kata mereka bisa untuk membuat tungku api.
atau bisa membuat batu bata, kata mereka ya. Nah, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan. Silakan, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 2? Silakan. Kelompok 1. Gaya dapat mengubah arah benda. Selain gaya dapat merubah bentuk benda, kata kelompok 1, gaya juga dapat mempengaruhi arah benda. Nah, berarti ada tambahan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada lagi kelompok yang lain yang ingin menambahkan? Hah? Ada lagi? Ayo, kelompok yang lain. Kelompok 1 sudah menambahkan ya. Ada lagi yang lain? Barangkali kelompok 3 dan kelompok 5 ingin menambahkan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara membuat batu bata? Ada dari kelompok 2 yang bisa menjawab bagaimana cara membuat batu bata? Pertanyaan yang cukup bagus ya untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan kelompok 2, bagaimana cara membuat batu bata? Ya, silakan. Rahma. Dicetak. Berarti cara membuat batu bata kata kelompok 2 dengan cara dicetak. Tanah liat yang dicetak. Atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan cara membuat batu bata? Ayo, silakan. Dibentuk menjadi persegi 4, kata kelompok 1. Ada lagi? Ada lagi? Batu bata itu terbuat dari tanah liat yang dengan diberikan gaya dibentuk menjadi persegi panjang, dicetak, dibakar ya, menjadi sebuah batu bata. Paham belum? Tidak ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Silahkan duduk kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita fokus ya. Masih tetap semangat? Terima kasih. Kita lanjutkan. Kelompok berapa lagi yang belum? Silakan kelompok 3. Plastisim bisa berubah bentuk benda menjadi asbab. Plastisim bisa berubah menjadi atau mainan. Plastisim bisa menjadi bunga. Kelompok 3 juga melakukan demonstrasinya bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Jadi mereka mendemonstrasikan plastisin itu mereka ubah bentuknya dengan adanya gaya menjadi apa tadi? Patung mainan. Terus apa lagi? Apa yang kalian buat? Vas bunga. Terus apa lagi? Asbak. Terus apa yang kalian buat? Silakan ditampilkan, diperlihatkan kepada teman-temannya. Menjadi bunga ya. Berarti plastisin diubah kelompok 3 menjadi bunga ya.
Sekarang ada yang ingin menambahkan presentasi dari kelompok 3. Yang lain silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Roman. Bagaimana cara membuat asbak rokok? Bagaimana cara membuat asbak rokok? Pertanyaan yang bagus untuk kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 3. Kalian jelaskan dengan kelompok 2. Kelompok 2 menanyakan bagaimana cara membuat asbak rokok. Berarti bisa menggunakan apa saja ya? Silakan. Silakan dijawab. Kelompok 2. Ayo. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok 3. Ayo, Ran. Dari tanah liat. Kata kelompok 3, asbak rokok bisa dibuat dari tanah liat katanya. Tanah liat yang diapakan? Yang diberi gaya tidak kira-kira? Diberi gaya tidak kira-kira? Diberikan gaya sehingga bisa dibentuk menjadi asbak rokok ya. Bisa berbentuk lingkaran, bisa persegi 4 ya. Bisa berbentuk segitiga dan bisa juga dibentuk-bentuk yang lain. Bagaimana? Kelompok 2 sudah paham dengan penjelasan kelompok 3? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara membuat pot bunga? Bagaimana cara membuat vas bunga? Coba. Pertanyaan kelompok 4 dengan kelompok 3. Pada kelompok 3 ya. Bahwa bagaimana cara membuat vas bunga? Nah, silakan. Nah, cara apa? Ayo. Atau ada kelompok lain yang ingin membantu kelompok 3? Ayo. Dengan cara dicetak. Bahannya dari apa? Dari tanah liat. Dicetak, dibulat-bulat dengan diberikan gaya sehingga dibentuk. Jadi apa tadi pertanyaannya pas Bu? Bagaimana kelompok 4? Paham dengan penjelasan dari kelompok 3? Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan duduk kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang silakan presentasi dari kelompok terakhir. Silakan kelompok 5. Contohnya benda yang bergerak seperti didorong dan ditarik dan bisa membuat anak benda tersebut. Kelompok 5 di dalam presentasinya hasil demonstrasi dari diskusi kelompok mereka tadi bahwa katanya pengaruh gaya itu terjadi pada mobil-mobilan. Yang pengaruh apa? Benda diam menjadi bisa bergerak. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5? Hasil demonstrasi mereka menyatakan bahwa pengaruh gaya itu membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya kata mereka mobil-mobilan yang tadinya diam, yang mereka dorongkan sehingga mobil itu bisa bergerak. Ya, kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 5? Ada? Sudah jelas dengan presentasi kelompok 5? Jelas. Sudah jelas semua ya.
Tidak ada pertanyaan. Silakan duduk kelompok 5. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Sudah ya, semua presentasi setiap kelompok sudah selesai ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mendemonstrasikan hasil diskusi mereka, sudah menyampaikan hasil presentasinya, dan sudah ditanggapi oleh beberapa kelompok dalam presentasinya. Sekarang kita lanjutkan. Ibu ada LKPD yang kedua, yaitu tugas individu ya. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Dikerjakan sendiri-sendiri. Berarti arti individu itu perorangan ya. Berarti dikerjakan sendiri. Silakan mulai dikerjakan ya. Tidak diskusi ya, ini bukan tugas kelompok tapi tugas individu. Berarti dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang menyontek. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Tadi kita sudah mempelajari tentang gaya. Itu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gaya dan apa saja pengaruh gaya terhadap benda. Tadi sudah ada dalam video ya, sudah Ibu jelaskan juga di PowerPoint Ibu tadi ya. Sudah Ibu jelaskan satu persatu pengaruh gaya terhadap benda dan pengertian benda. Sekarang silakan anak-anak kerjakan. Apa itu gaya? Apa itu pengaruh gaya terhadap benda? Kerjakan sendiri-sendiri karena tugas individu ya. Walaupun duduknya berkelompok, tapi pekerjaan tetap individu. Penilaian Ibu sendiri-sendiri ya. Atas apa yang hasil belajar anak-anak tentang gaya pada hari ini ya. Silakan kerjakan.
semua? Kalau sudah, kita sama-sama menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Gaya dan gerak. Ya. Tadi kalau gaya, ada yang tahu tadi gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Tadi ada juga gerak, katanya dalam video tadi, tayangan video ya, ada air yang mengalir. Kalau air yang mengalir itu artinya sama tidak dengan bergerak? Dia mengayuh sepeda, katanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Itu artinya bergerak. Dan tadi sudah Ibu jelaskan, ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Coba sebutkan apa saja pengaruh gaya terhadap benda tadi. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan lagi Pak. Gaya dapat merubah arah benda. Itu adalah salah satunya. Ada lagi yang lain? Silakan Rohman. Gaya dapat merubah bentuk benda. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Tadi ada 5 sudah ya, silakan Fani. Gaya dapat mengubah kecepatan benda. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Sudah ada 3 dari 5. Silakan Amanda. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Sudah ada 4. Satunya lagi. Ya silakan. Benda bergerak menjadi diam. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya. Berarti anak-anak hari ini sudah belajar tentang gaya. Sudah bisa menyimpulkan bahwa gaya adalah apa tadi? Suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Sudah bisa mendemonstrasikannya. Tadi di depan sudah bisa demonstrasi, sudah bisa presentasi ya. Sekarang tadi gaya sudah ada 5 juga tentang gaya. Gaya tadi sudah ada, bisa ya, semuanya bisa. Arti gaya tadi sudah bisa. 5 pengaruh gaya terhadap benda tadi sudah, semuanya disimpulkan ya oleh anak-anak ya. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Alhamdulillah ya. Berarti anak-anak belajar hari ini dengan semangat ya, dengan gembira ya. Hari ini kita sudah melakukan segala rangkaian kegiatan pembelajaran ya tentang gaya. Sudah dijelaskan tadi satu persatu. Ada berbagai macam tadi ya pengaruh gaya terhadap benda. Sudah anak-anak simpulkan ya. Sudah Ibu jelaskan, anak-anak sudah pandai menyimpulkan. Berarti pembelajaran hari ini sudah lumayan baik ya. Harapan Ibu ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Materi selanjutnya kita akan mempelajari gaya magnet. Magnet merupakan benda ajaib. Sebelum kita belajar ke magnet untuk pelajaran yang berikutnya, ada yang tahu kenapa magnet dikatakan benda yang ajaib? Hah? Ayo silakan salah. Karena magnet bisa menempel di besi, ya. Ada lagi yang lain? Magnet itu ada pelajaran kita selanjutnya ya.
bahwa magnet adalah benda yang ajaib. Berarti untuk selanjutnya kita akan pelajari bahwa magnet adalah benda yang ajaib. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini ya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdiri. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ya aktivitas kita selanjutnya, alat peraga anak-anak tadi silakan dikumpulkan kembali. Sudah belajar profil Pancasila ya. Berarti apa? Mandiri. Silakan kreatif ya. Silakan disusul alat peraganya dengan rapi. Semua alat peraganya sudah disusun dengan rapi? Terima kasih ya. Peraga sudah disusun dengan rapi. Duduk rapi. Ya. Sekarang Ibu tutup pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa untuk pelajaran yang selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup pembelajaran kipas kita. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi